الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. الحمد لله والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق عبده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون المؤمنون، حيث قال تعالى ربنا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang mulia ini kita berada di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, dan insya Allah bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan hidup kita dalam setiap harinya senantiasa dimuliakan dan diberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meningkatkan amalan-amalan sunnah, di dunia kita senantiasa mendapatkan barokah dan di akhirat kita mendapatkan syafaat. Hadirin sidang jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi khususnya, untuk selanjutnya kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seseorang bukan hanya diukur dengan pangkat maupun jabatannya. Kemuliaan seseorang bukan hanya diukur dengan harta maupun kemewahan-kemewahan dunia yang lainnya. Kemuliaan seseorang juga bukan diukur dari seberapa besar atau tinggi menjulang rumahnya, tetapi kemuliaan seseorang diukur seberapa tinggi, seberapa besar ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kita sekalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa surga adalah tempat yang kita dambakan selama di dunia ini agar kita mendapatkannya dan bisa menghuninya nanti ketika kita di akhirat. Di sanalah orang-orang mukmin mendapatkan balasan dari setiap kesungguhan amal-amalnya. Di sanalah kita berharap bisa hidup kekal selama-lamanya
Dan di surga itulah tempat kenikmatan, tempat kesenangan, tempat kebahagiaan yang hakiki. Tidak ada kesusahan selama-lamanya. Seluruh kebutuhan kita tercukupi karena kita menjadi penghuni di dalamnya. Seluruh permintaan dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, perjalanan menuju surga tidaklah mudah. Perjalanan menuju surga tidaklah murah. Semua butuh perjuangan dan pengorbanan. Semua butuh kesungguh-sungguhan selama kita hidup di dunia ini agar bisa mendapatkan dan menjadi ahli surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah." Ketahuilah bahwa apa yang Allah tawarkan itu sangat-sangatlah mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Dan ketahuilah bahwa yang Allah tawarkan itu adalah surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menafsirkan, juga mengatakan dalam hadisnya, huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bisyahawat. Bahwasanya sesungguhnya surga itu senantiasa diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan hawa nafsu atau jiwa kita. Dan sebaliknya neraka itu senantiasa diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan jiwa kita. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga diliputi dengan amalan-amalan yang tidak disukai oleh jiwa manusia karena bertentangan dengan hawa nafsunya. Seperti perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu, perintah untuk menunaikan zakat, puasa Ramadan, berjihad fi sabilillah, dan perintah-perintah yang lainnya. Sesungguhnya secara akal manusia, perintah-perintah itu bertentangan dengan hawa nafsu kita sebagai seorang manusia biasa. Tetapi karena kesungguhan kita untuk mendapatkan surganya Allah yang begitu mahal, maka kita bersungguh-sungguh berjuang, berkorban dengan segala waktu, tenaga dan pikiran biaya kita untuk mendapatkan kenikmatan surga. Sebaliknya neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan jiwa kita. Neraka diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh jiwa manusia, yaitu berupa dosa-dosa, maksiat-maksiat yang bila mana dilakukan oleh manusia yang tidak mengetahui hakikat dari syariat ini, maka itu sungguh menyenangkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan menuju surga adalah jalan yang penuh dengan tantangan dan rintangan yang tak akan pernah ada habis-habisnya. Sehingga siapapun yang menginginkan surga, seyogyanya menyadari hal tersebut. Surga tidak bisa diraih dengan berpangku tangan. Surga tidak dapat diraih kecuali orang-orang yang telah merasakan pahitnya hidup di dunia ini, pahitnya dalam merasakan taat, sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Apakah kita mengira bahwa orang-orang yang beriman bahwa kalian masuk surga padahal kalian belum pernah mendapatkan cobaan seperti yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian yang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan menuju surga ketika kita menengok orang-orang terdahulu, para anbiya, para nabi-nabi terdahulu, jalannya penuh dengan tantangan dan rintangan juga cobaan. Sebagaimana jalan menuju surga yang ditempuh oleh Nabiullah Nuh alaihissalam, beliau pernah dicaci maki oleh kaumnya, ditertawakan, bahkan diancam akan dibunuh dengan cara dilempari batu. Jalan yang ditempuh oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, beliau pernah merasakan hidup di dalam penjara selama belasan tahun lamanya, diintimidasi oleh saudara-saudaranya.
Jalan juga yang ditempuh oleh Nabiullah Zakaria. Beliau diuji dengan tidak kunjung hadirnya keturunan yang Allah berikan selama bertahun-tahun lamanya. Selama kurang lebih 80 tahun namanya, tetapi beliau tidak pernah berputus asa. Beliau selalu berharap rahmat dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jalan yang juga ditempuh oleh Nabi Lut alaihissalam ketika beliau diusir dari kampung halamannya. Jalan yang juga ditempuh oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi penguasa yang durjana. Kemudian beliau ditentang dan hendak dibunuh. Jalan yang juga ditempuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, yang ketika di masa kecilnya sudah mendapati ayahnya atau bapaknya yang kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusir anaknya sendiri. Pada usia remaja Nabiullah Ibrahim alaihissalam harus bertentangan dengan masyarakat dan pemuka kaumnya yang notabene mereka penyembah berhala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabiullah Ibrahim berada dalam keluarganya, beliau juga menempuh jalan menuju surga dengan meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya yang masih bayi di padang pasir yang kering kerontang. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di dalamnya, tidak ada satupun orang ditinggalnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat itu. Namun beliau lakukan demi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau memiliki putra kesayangannya, putra yang sangat solih dan sangat tinggi keimanannya, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menyembelih anaknya atau putra kesayangannya. Inilah jalan-jalan dari para nabi kita, jalan menuju surga yang penuh dengan rintangan dan cobaan, yang tentunya menjadi satu hikmah bagi kita sekalian. Ternyata surga itu penuh dengan rintangan dan cobaan agar kita bisa mendapatkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka kita sebagai orang yang beriman tentu senantiasa meningkatkan amal-amal soleh kita. Barangkali ujian, cobaan dan rintangan kita tidak seperti apa yang dialami oleh para nabi, para sahabat, tetapi ujian-ujian kita adalah ujian-ujian yang ringan ketika dibandingkan dengan ujian yang dialami oleh para nabi dan para sahabat serta para umat-umat terdahulu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan kesempatan khutbah Idul Adha yang berbahagia ini kita meningkatkan dan kita bersungguh-sungguh, karena surga itu ternyata mahal harganya, dan untuk mendapatkannya perlu dengan kesungguhan dari ketaatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu bisa menjadikan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab mengatakan, wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan yang didapatkan kecuali setelah menghadapi yang namanya lelah-lelah dalam taatnya, kecuali setelah menghadapi yang namanya ujian rintangan yang dihadapinya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jalan menuju surga yang dialami oleh para sahabat, para nabi terdahulu ini menjadikan kita semakin bersemangat untuk mengejar surga, karena surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah wahai umatku bahwa Allah menawarkan sesuatu yang sangat berharga. Ala inna sil'atallahil jannah, dan tawaran dari Allah itu, dagangan yang Allah tawarkan kepada kita selaku hambanya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya marilah kita jadikan hikmah kurban, hikmah dari perjalanan surga yang ditempuh oleh para nabi dan para sahabat ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin bersungguh-sungguh dan bersusah payah untuk mencapai derajat yang tinggi, yaitu di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima setiap amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita agar menjadi hamba-hamba yang meningkat ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa menjadikan setiap waktu-waktu kita penuh dengan kesungguhan untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala meski dengan segala rintangan dan tantangan yang kita hadapi. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Kita menundukkan kepala kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وارض عنا معهم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما رزقتنا ولك الحمد بما كفيتنا ولك الحمد بما أويتنا. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإحسان ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد حق حمده ولك الشكر حق شكره. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى نسألك كما أمرتنا فأجب دعاءنا كما وعدتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah setiap dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah setiap lumuran dosa kami ya Allah. Ampunilah setiap aib-aib kami ya Allah. Tutuplah setiap aib dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah setiap kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah setiap dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kecil ya Allah. Ya Allah, sayangilah mereka berdua ketika mereka seperti mereka menyayangi kami ketika waktu kecil ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami telah tiada ya Allah, berikanlah rahmat di alam kuburnya ya Allah. Berikanlah rahmat di alam kuburnya ya Allah.
Berikanlah cahaya yang terang benderang di alam kuburnya ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah setiap keluarga kami ya Allah. Berkailah anak-anak kami ya Allah. Berkailah harta-harta kami ya Allah. Berkailah setiap yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Berkailah setiap umur dan waktu-waktu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni setiap maksiat mata kami ya Allah. Ampuni setiap maksiat telinga kami ya Allah. Ampunilah setiap maksiat diri ini ya Allah. Ampunilah setiap maksiat tangan-tangan kami ya Allah. Ampunilah setiap maksiat telinga-telinga kami ya Allah. Ampunilah setiap maksiat mulut-mulut kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalalil Ikram, pada kesempatan yang mulia ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah, agar Engkau berikan ampunan setiap dosa-dosa kami ya Allah. Engkau terima setiap amal ibadah kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma izal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina fi Palestin birahmatika ya qawiyyu ya aziz, birahmatika ya qawiyyu ya aziz. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.